Selamat pagi Bu Wati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi juga Bu Ella. Bu Wati, saya ingin membicarakan tentang rencana Bu Wati untuk supervisi untuk pembelajaran IPAS kelas 3 yang akan Bu Wati laksanakan besok. Baik Bu. Dari pembelajaran besok itu apa tujuan dari pembelajarannya tersebut Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke anak yaitu mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita dan mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Materi yang sangat menarik sekali ya Bu. Kemudian bagaimana dengan metodenya pembelajaran yang akan Bu Wati gunakan besok? Besok saya akan menyampaikan materi ke anak-anak itu menggunakan pembelajaran metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Baik, di sini saya ingin Bu Wati memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok ya Bu. Baik Bu. Baik, Bu Wati bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan. Ya Bu, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa dapat ilmu yang bermanfaat, kita mulai dengan jeda dulu ya. Silakan baik dimulai jedanya. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah. Ada yang sakit enggak? Oh, alhamdulillah anak-anak hari ini sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru absen dulu ya. Barangkali nanti ada teman kalian yang nggak masuk, Bu Guru tahu. Bu Guru panggil dulu yang pertama, Ahmad Aria. Oh, nggak masuk. Anggrek Kusuma, Aninda Nuraya Putri, Aprilia Adiba Saida, Siti Zahrotun Nikmah, Yusuf Pratama. Ada yang tahu teman kalian nggak masuk kenapa? Nggak tahu. Oh, mereka sakit makanya nek di rumah anak di rumah jangan itu ya. Kebanyakan jajan, kebanyakan minum es, nanti nek sakit ya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak bisa kok lagu Indonesia Raya semua? Nanti nek hitungan ketiga kita nyanyi bareng-bareng sama guru ya. Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
Bisa bareng-bareng ya? 1, 2, 3. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Siswa kelas 3, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Semangat anak-anak. Tepuk tangan dulu. Kalian sudah nyanyi. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran materi IPA. Silakan bukunya dibuka semuanya. Sudah dibuka bab satunya? Sudah. Apa isi bab satunya? Mari bermali hewan anak-anak, di sekitar rumah kalian, di sekitar rumah kalian itu kan ada beberapa macam hewan ya. Ada yang pernah tahu hewan-hewan yang ada di sekitarmu tahu? Tahu. Apa saja hewan di sekitarmu itu? Kucing, ayam, kucing, apa? Burung. Enggak ada nek kamu sini enggak ada. Satu lagi, ada yang pernah tahu itu enggak? Apa itu? Binatang belut. Tahu ya, di mana kamu jumpai belut itu? Kalian nggon apa lagi ya? Iya. Nah, itu anak-anak hewan yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekitar rumah kalian, tempat tinggal kalian. Sekarang kalau hewan yang ada di lingkungan sekolah kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan hewan yang di sekitar sekolah kita? Kucing biasa. Kucingnya ayam, apa mana? Udah ada sampai nggak ada sampai masuk ke sekolah. Apa? Burung ya, burung biasanya ada yang itu. Bintang. Iya. Adalah macam-macam binatang yang besar ataupun yang kecil yang kalian tahu di sekitar kita. Apakah hewan itu hanya di darat saja? Tidak. Hewan itu ada di mana lagi selain yang hidup di darat? Di laut, di kali, di mana? Siapa yang bilang di udara? Betul sekali, di udara. Bisa menyebutkan hewan yang di udara itu apa? Betul sekali, kupu-kupu, nyamuk, ya. Supaya anak-anak lebih tertarik lagi untuk melihat bermacam-macam binatang yang ada di sekitar kita, guru akan memutarkan sebuah video tentang hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Anak-anak suka nanti? Silakan lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, jumpa lagi di Tia yang Mitra YouTube channel.
Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi IPAS kelas 3 SD bab 1, yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu yuk pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu? Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi dalam 2 jenis. Yang pertama, hewan invertebrata, dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Kita bahas satu-satu yuk, apa saja. Nah, tadi di sini di video disebutkan ya, itu ada hewan yang di sekitar kita itu apa saja. Terus di sini ada 2 jenis nama hewan, itu invertebrata sama vertebrata. Kalau yang vertebrata itu kalian mau tahu kira-kira hewan apa, kita ikuti lagi video berikutnya. Perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya adalah spons laut. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Nah, contohnya adalah hewan ubur-ubur dan bunga karang. Anak-anak pernah nggak menemui hewan yang ditayangkan di video itu? Di mana anak-anak temui hewan? Cirinya apa yang namanya hewan ubur-ubur itu? Apa cirinya? Iya, enggak gatal gitu ya. Kalau kita mendekat, hewan itu akan menyengat. Betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Im. Iya, dikasih tepuk tangan karena Pak bisa menjawab dengan benar. Jadi gini anak-anak, ubur-ubur itu kalau kena kulit orang pas waktu kita berenang misalkan, mencari ikan misalkan, pas kita waktu di laut, itu akan menyengat kita dan rasanya itu gatal sama panas. Nah, untuk menghilangkan rasa gatal sama panas itu, kita bisa mengoleskannya dengan salep apa kira-kira? Aku nggak tahu. Salep untuk yang gatal bisa salep ultrasilin deh. Nah, siapa tahu? Kita lanjutkan berikutnya. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata selanjutnya yaitu cacing. Cacing tidak memiliki tulang belakang. Nah, berikut adalah gambar jenis-jenis cacing yang sering kita temui di sekitar kita. Hewan cacing itu banyak macamnya. Seperti tadi yang sedikit agak besar gambarnya tadi ya. Nah, itu namanya cacing yang biasa hidup di mana, Nana? Yang hidup di mana? Di laut. Di pantai. Di mana? Tepuk tangan buat Nada. Iya, cacing yang ukurannya agak besar, hewan itu hidupnya di dalam tanah. Biasanya hewan itu muncul ketika musim apa? Betul sekali. Selanjutnya yang kecil-kecil, pernah nggak menemui hewan cacing yang kecil itu? Nggak tahu. Di rumah pernah nggak ibunya motong ayam? Betul, hujan hewan itu baru muncul ke permukaan. Kalau musim kemarau itu kira-kira hewan itu timbul nggak ke permukaan tanah itu? Nggak ada ya? Nggak pernah kita jumpain ya? Nah, waktu musim kemarau seperti ini, kita nggak pernah ya menjumpai hewan itu timbul di permukaan tanah ya? Nah, itu hewan itu kira-kira bisa nggak timbul ke tanah itu hewan itu? Bisa. Dikasih apa kira-kira? Sama dikasih sabun, betul sekali. Seperti yang
dibilang nada tadi nggih, hewan itu bisa muncul ke permukaan jika kita tanahnya disiram sama air yang dicampur sabun itu tadi nggih. Terus berikutnya lagi yang cacing benang itu, cacing yang kecil itu yang tengah di huruf B. Itu anak-anak pernah nggak menjumpai hewan cacing yang kecil itu? Hah? Pernah nggak? Oh ya, dari kopi-kopian. Pernah nggak ibunya potong ayam terus anak-anak menunggui melihat itu pas waktu ibunya membersihkan? Pernah? Kalau tahu yang ususnya itu dipotong, dibuka, ya kotorannya dibersihkan. Anak-anak pernah lihat cacing yang itu kecil itu? Iya. Biasanya anak-anak dijumpai tahu cacing itu waktu pas lihat ibunya lagi bersihin usus ayam itu ya. Oh iya. Terus yang berikutnya lagi cacing gelang. Cacing gelang itu ukurannya agak lebih besar dibanding cacing benang. Itu adalah macam-macam cacing yang ada di sekitar kita, anak ya. Kita lanjutkan lagi. Mulai belakang. Nah, berikut adalah gambar jenis-jenis cacing yang sering kita temui di sekitar kita. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang selanjutnya adalah jenis hewan lunak, kupu, dan cumi-cumi. Hewan invertebrata selanjutnya adalah jenis hewan kaki beruas. Kalian bisa lihat di sini ada 4 contohnya, yaitu kepiting, udang, belalang, dan laba-laba. Kalau musim apa anak-anak itu menjumpai kepiting atau bahasa Jawa nek inggone desa itu yuyu. Pernah enggak anak-anak lihat kepiting atau tahu oh ini loh binatang kepiting, tahu enggak? Tahu. Di mana kamu jumpai itu adalah bocah hewan yuyu ya nek bahasa Jawane ya. Nah, kepiting itu biasanya itu bisa di alam bebas. Di alam bebas itu ya di tempat rawa-rawa misalkan terus di sungai-sungai di sungai. Oh iya, yang pernah menjumpai. Oh iya. Terus itu biasanya saya jumpai itu di pasar ikan. Kepiting itu banyak sekali. Terus apa? Kepiting itu harganya mahal. Ya? Iya. Selanjutnya, siapa yang pernah mau makan yang namanya belalang? Pernah? Kenapa belalang? Oh iya, yang nggak cocok pasti biduren. Kulitnya jadi gatal-gatal. Iya, yang suka enak rasanya. Terus berikutnya ada udang. Nah, siapa yang suka udang? Saya suka. Siapa lagi? Hewan berkuku ini adalah hewan invertebrata jenis yang keenam atau yang terakhir. Nah, contohnya adalah bintang laut. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita lihat yuk apa saja jenis-jenisnya. Semuanya ada 6, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah agnata. Agnata adalah hewan yang tanpa rahang. Nah, contohnya adalah hewan belut. Jenis yang kedua dari hewan vertebrata adalah fiskus. Fiskus adalah ikan. Jadi semua jenis ikan termasuk ke dalam jenis fiskus. Jenis ketiga dari hewan vertebrata adalah hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang hidup di dua alam, air dan di darat. Nah, contohnya adalah hewan kakap. Jenis selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara melata. Nah, contohnya adalah ular, buaya, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar ya. Jenis kelima dari hewan vertebrata yaitu apes atau unggas. Jenis-jenisnya adalah memiliki bulu. Nah, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara
beranak atau melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, anak-anak, dari semua hewan yang telah kalian lihat tadi, baik hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata, pertanyaannya sekarang, apakah semua hewan sama? Nah, kita lihat yuk hewan berikut ini. Ada hewan kucing dan cacing. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Dari organ tubuh, mereka pasti berbeda. Dari cara mereka bergerak, pasti berbeda. Dari cara berkembang biaknya pun berbeda. Itulah mengapa setiap hewan pasti berbeda. Bahkan untuk sesama kucing pun pasti ada perbedaannya. Kita lihat yuk pada gambar berikut ini. Ada kucing dari berbagai ras. Ada ras Angora, Persia, Siam, dan Scottish Fold. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota badan masing-masing. Kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di gambar. Jadi anak-anak bisa membedakan, oh ini loh sapi, ini loh kambing ya. Hewan yang besar dan hewan yang kecil. Yang dinamakan hewan yang bertulang belakang sama hewan yang tidak bertulang belakang, anak-anak bisa membedakan. Nah, selanjutnya kita akan bikin kelompok ya. Kita bikin kelompok. Ayo kita mulai bikin kelompoknya. Nanti anak-anak berdiskusi dengan kawan kelompoknya, menyebutkan mana hewan yang ada di sekitarmu yang mudah dijumpai. Kita tata mejanya. Ayo kita tata meja ya. Jadi ini anak-anak, di situ Bu Guru sudah menyiapkan sebuah kertas. Nanti anak-anak menulis kelompoknya, ditulis ya. Contohnya seperti ini. Kelompok boleh ini satu, dikasih nama kelompok sama Bu Guru ya. Ini kelompok yang kelompok satu, nanti ditulis ya kelompokmu satu ya. Terus kawanmu siapa saja? Ada Baim, ada Fajar, ada Yusuf, ada Rafli sama Antreng ya. Nah, 3 jumlahnya. Sudah ya? Untuk kelompoknya udah lihat kelompok 7. Jadi sudah? Diletakkan kalau sudah? Kan nggak ada hewan yang sudah ditanyakan guru tadi. Nah, anak-anak nanti menuliskan di kertas, nanti dikasih kertas sama guru, ditulis hewan apa saja yang kamu lihat, itu disebutkan di kertas kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan dimulai. Ditulis yang telah ditulis katakan sesuai gambar nama hewan tersebut. Baik, silakan. Terus kamu belakangin sini. Nah, sini kertasmu mana? Iya, itu apa di nama hewan yang kamu pilih. Ini apa namanya? Tulis di sini.
belakang, hewan yang tidak bertulang belakang, hewan yang kategorinya termasuk hewan yang besar dan hewan yang kecil. Terus sudah mengetahui tempat binatang tersebut hidup, juga sudah tahu juga apa makanan hewan-hewan yang sudah anak-anak sebutkan tadi. Itu deh. Ya, jadi manfaat dari pelajaran kita hari ini, anak-anak bisa menyebutkan, bisa membedakan mana yang namanya semut, gajah, sapi, kodok, atau kacang, belalang. Anak-anak bisa membedakan. Jadi tujuannya apa? Supaya jika anak-anak itu membeli hewan yang ada di pasar, misalkan beli entok dapatnya ayam, cocok enggak? Tidak cocok, enggak sesuai pesanan ibu yang ada di rumah. Karena apa? Kalau anak-anak tidak bisa membedakan, tapi disuruh membeli pasti salah, keliru. Kalau anak-anak bisa paham dan tahu, juga paham membedakan mana hewan-hewan yang ada di sekitar kita, manfaatnya banyak sekali. Anak-anak bisa membedakan dari hewan-hewan yang anak-anak punya di rumah, yang dipelihara misalkan. Terus tidak keliru jika anak-anak disuruh membeli sama orang tua di mana? Di rumah. Pastikan buku, pastikan suruh belanja tidak keliru, ya. Jadi anak-anak sampai di sini paham materi yang disampaikan guru tadi? Sekali lagi, anak-anak paham? Materi yang disampaikan guru tadi sudah mengerti? Anak-anak bahagia belajar hari ini? Oke, terima kasih semuanya karena hari ini anak-anak hebat sekali, sudah mengetahui dan juga bisa tahu cara membedakan hewan-hewan yang ada di sekitar kita.